Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, menang di dalam Kristus. Karena itu saudara, mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami semua akan merenungkan sabdamu yang kudus, menang di dalam Kristus, seturut dengan firmanmu yang ada di dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Mohon berkatmu Bapa, supaya kami bisa merenungkan dengan baik dan benar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita awali dengan satu pujian dari Kidung Pujian 103 bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus Gembala sejati, kasih-Nya tak ternilai. Kemanapun aku pergi, Tuhan pun mengikuti. Beserta Tuhanku, beserta Tuhanku, hanya Engkau penolongku dalam segenap hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang terutama, hanya bimbinganmu saja yang selalu ku pinta. Beserta Tuhanku, beserta Tuhanku, hanya Engkau penolongku dalam segenap hidupku. Pimpinku di lembah nista, menyeberang lautan, hingga masuk pintu surga kekal beserta Tuhan. Beserta Tuhanku, beserta Tuhanku, hanya Engkau penolongku dalam segenap hidupku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57, tetapi hanya akan saya baca ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, yang pertama kita diajak untuk bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Firman Tuhan katakan, karena Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kalau tema tidak tadi, menang di dalam Kristus. Kenapa kita menang di dalam Kristus? Karena Allah yang memberikan kemenangan. Kita ini umat Allah, saudara. Kemarin kita sudah merayakan Paskah. Di dalam perjanjian lama,
Bagi kita, Paskah adalah sebuah kemenangan dari kematian. Karena Paskah itu terjadi ketika umat Allah dilewati dari kematian. Dilewati dari kematian dan tetap menjadi hidup. Tuhan mengatakan kepada umat Allah di Mesir pada waktu itu, bangsa Mesir, Fir'aun, yang hari ini kamu lihat, tidak akan lagi kamu lihat untuk selamanya. Itu saudara. Jadi Allah sudah berfirman kepada umat Allah pada waktu itu, Fir'aun yang menjadi simbol dosa, simbol iblis, simbol penyembahan berhala, tidak akan lagi dilihat oleh umat Allah. Kenapa? Karena umat Allah telah menang dari dosa, menang dari Fir'aun, maka Fir'aun tidak. Dan memang betul, hari ini Fir'aun sudah tidak, sampai hari ini Fir'aun nggak ada lagi jejaknya. Dan karena itu umat Allah menang. Demikian juga kita. Bagi kita hari ini, kalau kita sudah menang di dalam Kristus, karena Kristus memberikan kemenangan kepada kita, kita bebas, maka kita tidak akan lagi melihat Fir'aun, tidak akan lagi melihat dosa. Kenapa? Kita tinggalkan semuanya itu, kita ganti dengan hari kita yang baru. Tuhan sudah berfirman kepada kita, sekalipun dosamu merah seperti darah, seperti kirmi, Allah sanggup mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba, akan menjadi putih seperti salju. Jadi Allah sanggup mengubah dari semerah apapun dosa kita, diubah oleh Allah menjadi putih, bersih, dan kita menang dari kuasa dosa. Maut tidak lagi ada sengatnya, diubah. Nah saudara, dengan itu apa yang mau kita lakukan saudara? Kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Janganlah kita mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menukarkan hak kesulungan hanya untuk sepiring nasi, sepiring kacang. Jadi kita ini sudah ditebus oleh Kristus, sudah dimenangkan oleh Kristus, sudah diubah dari merah menjadi putih. Karena itu harus kita punyai nafsu yang tinggi, yang baik, bukan yang rendah seperti Esau yang memandang hak kesulungan rendah. Apa artinya hari ini saudara? Hak kesulungan bukan berarti ia hanya sebagai anak sulung, anak perep, tidak. Tetapi hak kesulungan itu mempunyai makna bahwa dia punya hak istimewa atas berkat-berkat Tuhan. Dan itu berarti hak yang luar biasa, berkat Tuhan yang besar. Karena itu harus dihargai, dimuliakan. Jangan dipandang rendah dan hanya ditukar dengan sepiring nasi, sepiring kacang merah. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah itu bisa jadi? Oh banyak saudara. Ada banyak saudara kita yang akhirnya menukarkan iman, menukarkan Kristus dengan sepiring kacang merah. Nah bagi kita bagaimana? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kemenangan itu oleh Yesus Kristus. Nah kalau kita menang, kita kuat, kita jaya karena Yesus Kristus, pantaskah kita, benarkah kita, tegakah kita menukar Yesus dengan sepiring kacang merah? Ini saudara, berat memang hidup ini.
Kalau kita berkaca dari perjalanan umat Allah menuju ke tanah terjanji, luar biasa beratnya, sampai-sampai Musa dan Harun harus terpeleset dan tidak boleh masuk ke tanah kan, padahal tinggal melangkah. Waktu itu sudah di pegunungan Sin di wilayah Kades, sebentar lagi menyeberangi sungai Yordan masuk ke sana. Tetapi toh dari situ Tuhan, kamu melakukan dosa, kamu tidak lagi menghargai aku, karena itu kamu tidak boleh menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah. Kamu hanya melihat tanah terjanji itu. Kamu akan dikuburkan bersama dengan nenek moyangmu di sana. Musa sakit, tapi toh akhirnya Musa mengatakan, jadilah kehendakmu Tuhan, kira-kira begitu perkataannya. Dan ketika Musa menerima itu semuanya, Tuhan, aku ini sudah tua, sekarang tunjuklah penggantiku, karena aku tidak engkau perkenankan masuk ke tanah terjanji, tidak apa-apa, tapi yang penting ada yang menggantikan aku dan akan masuk ke sana untuk memimpinnya. Luar biasa saudara di sini. Musa melakukan dengan elegan, dengan sebuah keterbukaan yang luar biasa. Dan karena itulah Musa menghayati kemenangannya justru di situ. Dia memang tidak menapakkan kaki di tanah terjanji, tetapi dia menapakkan kaki di Yerusalem yang baru, di tanah terjanji yang baru, yakni di surga yang kekal. Dia dengan elegan menyerahkan itu kepada Yesua. Nah, kita juga begitu saudara. Mari syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari kita hayati. Kita punya jiwa yang besar, bukan nafsu yang rendah. Kita punya jiwa yang memuliakan Tuhan, bukan menukar Yesus dengan sepiring nasi. Kita punya kemuliaan Tuhan, tidak mempertaruhkan hidup kita hanya dengan sepiring kacang merah yang hanya mengenyangkan sesaat. Tetapi kita punya masa depan, punya Yerusalem yang baru, punya tanah terjanji yang baru, yang penuh dengan sukacita, yang memberikan pengharapan, ya hidup kita terjamin. Karena itu tetaplah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, syukur kepadamu yang telah memberikan kemenangan. Karena itu pada malam hari ini, sungguh berikan kepada kekuatan untuk tetap menghadapi hak kesulungan, supaya kami tidak punya nafsu yang rendah, menukar hak kesulungan dengan sepiring kacang merah, tidak menukar Yesus dengan sepiring nasi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih Yesus Kristus yang menghidupkan, pemeliharaan Allah Bapa yang sungguh luar biasa menyertai, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin senantiasa menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati. Amin.